Halo guys, balik lagi ke channel saya Abdi Maulana. Dan saya kali ini akan memberikan satu pengalaman yang sangat luar biasa. Saya baru diinterview oleh salah satu perusahaan ya standar internasional lah mungkin. Dan yang uniknya adalah interviewnya di sini berupa Skype. Jadi perusahaan ini berada di Pekanbaru dan saya saat ini berada di Aceh, dan itu kan pasti sangat jauh tuh. Kalau saya harus pindah ke saya harus pergi ke Pekanbaru, dan mereka itu memberikan opsi kepada saya supaya interviewnya itu melalui Skype, dan saya sangat berterima kasih kepada pihak perusahaan yang telah melakukan interview pada saya melalui Skype. Dan karena adanya ini jadi saya nggak perlu biayanya itu jadi nggak mahal ya, nggak banyak. Dan ini salah satu pengalaman yang paling pertama yang pernah saya alami, dan mungkin kalian bisa langsung nanti lihat videonya bagaimana lanjutannya dan apa tanggapan kalian. Tolong komentar ya di bawah, dan jangan lupa untuk like juga ya. Oke, selamat menonton. Pendidikan formal sendiri kuliahnya jurusannya geologi, Pak ya. Iya Pak, geologi. Tapi pengalaman kerjanya lebih dominan ke bagian Iya, geologi. GS-nya Pak. Karena hobinya memang di software-nya itu Pak. Tadi pertama waktu saya kuliah saya mengenal map info. Dari map info itu saya mulai suka untuk hal-hal pemetaan gitu Pak, processing data pakai GPS, olah data, bawa peta gitu. Saya tertarik ke situ malahan jadinya Pak. Tapi untuk pekerjaan-pekerjaan dasarnya sendiri untuk kegiatan GIS kan ada data dasarnya nih, untuk seperti surveyor dia kan mengkolek data di lapangan, itu data elevasi, data XY-nya. Iya. Itu pernah melihat langsung di lapangan atau terlibat di lapangan ya, Pak? Pernah Pak, yang pasti kan surveyor kan nggak pasti ada satu atau dua kesalahan kan. Nggak semua surveyor juga pandai, karena surveyornya itu juga kami DHL Pak. Jadi saya training lagi surveyornya, cara pemakaian GPS bagaimana, cara mengambil data yang baik gimana. Lalu setelah itu saya ngambil olah lagi Pak datanya gitu. Jadi untuk penggunaan alat survei sendiri Pak Abdi bisa ya, kayak menggunakan auto level, menggunakan jadul. Kalau tahu diri saya pernah belajar Pak, auto-station juga pernah belajar, tapi kok mengaplikasikannya nggak pernah. Yang saya pernah itu water pass gitu Pak. Waterpass auto level ya. Auto level. Kan tinggal lihat yang atas sama bawah aja Pak. Untuk pengolahan datanya juga terlibat Pak, setelah pengambilan datanya untuk tahapan langsungnya dijadikan peta juga terlibat atau gimana? Yang membuat peta itu saya sendiri. Jadi data dari ini saya cerita dikit ya tentang bagaimana terjadinya peta. Jadi dari surveyornya, nanti dari surveyornya ngambil data pakai GPS. Nah, mereka tracking data dari GPS, setelah itu masuk ke saya ngolah ke Maxos atau software lainnya supaya bisa menginput data dari GPS. Setelah itu baru saya bawa ke ini Pak, saya pindahin ke ArcGIS ataupun MyInfo, tergantung dari usernya yang mau pakai yang mana. Setelah itu nanti apakah dia mau pakai ArcGIS, karena kalau ArcGIS kan formatnya udah MXD, kalau di MyInfo kan formatnya MAP TAB. Nah itu tergantung user nanti mau pakai yang mana. Jadi di sini kan pengalamannya kebanyakan sebagai head disk assistant ya, saya lihat ya. Iya Pak. Di situ hanya sekedar bikin peta aja, atau kita ada menggunakan pemilihan lain atau analisa menggunakan toolbox lainnya, bisa sedikit kalau bisa dikatakan level GIS Anda sendiri gitu. Ya. Dikasih skala rank 10 sampai berapa gitu. Ya, kalau toolboxnya pakai biasanya kan kalau dari sebelumnya ya pengalaman saya pakai ArcGIS. Nah kalau peta itu kan peta awal kan perlu di-register dulu Pak. Nah peta yang di-register kan biasanya bisa langsung dari ArcGIS-nya juga, tetapi saya registernya itu dari Global Mapper supaya lebih detail. Baru Global Mapper saya pindahkan ke ArcGIS. Nah supaya hasilnya lebih detail, tapi dari ArcGIS-nya langsung itu juga bisa digunakan untuk register peta. Nah itu menggunakan ya, bisa pakai sketch, bisa juga pakai manual Pak untuk kontur misalnya. Kalau kontur kan bisa pakai auto scan data garis-garisnya. Itu pakai toolbox dia Pak. Entah gitu ya sih. Kalau yang lain belum begitu paham. Gitu. Karena kalau bicara ArcGIS kan pasti sangat luas sekali ya. Jadi kalau dikasih level lah untuk kemampuan ArcGIS, Anda berada di level berapa gitu? Uh, Skala kalau, 1
Kalau untuk bidang apa dulu Pak? Di bidang pemetaan. Bidang pemetaan ya, bisa 8 atau 9 lah. Tapi kalau misalnya kalau geomodeling kan bisa juga pakai AGIS ya. Itu saya udah lepas tangan Pak. Karena kan geomodeling juga bisa ngitung untuk ngitung apa kapasitas suatu bara dan lain-lainnya, overburdennya juga bisa dari AGIS. Nah kalau itu saya masih kurang Pak. Kalau pemetaan saya bisa. Gitu. Karena kan ada bidang-bidangnya sendiri AGIS dipakai untuk pemetaan atau AGIS untuk geomodeling. Nah itu kan AGIS sangat luas soalnya Pak. Pernah ditanyakan ini juga sih sama user sebelumnya atau interview saya jelasin itu lah. Selamat siang Pak Abdi. Iya Pak, selamat siang. Di sini saya lihat Bapak tadi menguasai auto level katanya. Iya Pak. Biasa auto level Bapak pakai di areal mineral cup atau di areal gambut? Yang untuk kan waktu saya memakai auto level itu saya memakai waktu kuliah aja Pak. Jadi untuk pembelajaran aja. Tapi waktu aplikasi ke lapangannya saya nggak pernah pakai auto level. Nah, saya tahu tuh auto level kan makanya untuk apa? Untuk menghitung perbedaan tinggi antara satu tempat ke tempat lainnya. Nah gitu ya Pak. Ya, sementara kalau seandainya sekarang Bapak disuruh megang alat auto level lagi nih, Ya. tapi di areal gambut kira-kira mampu nggak ya? Nah, kalau seandainya saya dikasih kesempatan saya akan berusaha untuk belajar Pak. Karena di sini kita lebih banyak bergerak di areal gambut. Saya gambut ya karena daerah perkebunan ya Pak. Ya, itu pun kalau dipresentasikan 50%-nya di lapangan, Ya. 50%-nya di kantor. Ya. Gambut tahu kan? Ya Pak, tahu Pak gambut. Pernah kerja di kebun juga soalnya. Land clearing Gimana? kan, land clearing juga masih daerah-daerah. Kalau gambut berarti rawa Pak ya? Ulangi lagi Pak, kurang jelas Pak. Kalau gambut tuh termasuk ke rawa, gambutnya masuk ke rawa atau enggak Pak? Ya, yang masuk lah Pak. Masuk ke rawa ya? Ya. Oh, Nanti bapaknya kalau kita flying camp di dalam sanggup nggak ya? paling kan ya biasa sih ya. Geologi nggak pasti kerja-kerjanya outdoor Pak, tapi kan ada apa? Ada waktu di lapangan, ada waktu di pengerjaan analisis lab. Itu sudah biasa sih kok geologi Pak, namanya juga kerja lapangan. Ya karena kita kan nih ngolek data nih. Ya, Pak. Kan Bapak kan memproses datanya nih. Ya, Nah, kemudian dari proses data kan mungkin ada yang error, kita kan balik lagi ke lapangan. ya. Nah, kira Bapak disuruh balik ke lapangan, prosesnya kita sanggup nggak ya? Ya, kalau ditemanin nggak apa-apa sih Pak. Hobinya apa nih? Berpetualang nggak? Ya, hobinya ya lumayan sih kalau jalan-jalan, kalau tempat baru ya saya suka, tapi kalau tempat-tempat itu aja ya lumayan sih. Kalau tempat-tempat baru ya asik gitu kan, kalau tempat-tempat lama kan kalau udah dikunjungin ya hal yang biasa jadinya ya, jadi nggak exciting lagi jadinya. Berarti artinya Bapak untuk apa menguasai alat waterpass hanya sekitar waktu kuliah aja ya Pak? Iya Habis Pak, itu nggak ada. ya nggak pernah mengaplikasikannya lagi. Oke Pak, makasih Pak. Ya. Abdi ini kira-kira kenapa ya kok mau? Karena ya kebutuhan finansial Pak pastinya, membutuhkan pekerjaan. Gitu. Oke. Berarti dari mulai tamat sampai sekarang udah berapa lama ya? Kalau kerja kalau di kampus itu kan saya pernah jadi asisten dosen juga. Nah kalau itu nggak tahu ya masuk ke perhitungan pengalaman atau enggak. Tapi kalau di luar kampus saya pengalaman kerjanya 6 bulan Pak yang udah diakui sama perusahaan. Wisuda kapan wisuda? Wisuda Februari 2015. 2015. Ya, Berarti udah setahun ya? ya udah, Sejak wisuda udah setahun ya? ya dua tahun. Oke, Abdi mungkin dari kita itu dulu ya.
Kira-kira dari Abi ada yang mau ditanyakan nggak ke kami? Untuk pengumumannya Pak, kapan lewat atau enggaknya gitu, paling cuma itu aja. Nanti mungkin itu sama Bu Betty ya, Iya, kelanjutannya. Kita cuma sebatas interview sebagai user saja. Iya. Dan nanti untuk seperti apa kelanjutannya nanti dengan Bu Betty ya. Iya Pak. Oke Abi, terima kasih atas waktunya. Mungkin dari kami itu dulu ya. Terima kasih ya. Iya, Pak. Selamat sore.